Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya dari kelas F semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Oke, kita masuk saja pada penjelasannya. Setiap peserta didik merupakan makhluk hidup yang unik yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi fisik, tingkat kecerdasan maupun psikisnya dengan peserta didik lainnya. Dari segi fisik misalnya, ada yang bertubuh besar, sedang, dan kecil, gemuk dan kurus. Dari segi tingkat kecerdasan, ada yang sangat cerdas, sedang dan biasa-biasa saja atau rata-rata. Demikian juga dari segi potensi, minat dan bakat. Keterampilan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya memiliki banyak perbedaan. Baik peserta didik yang memiliki kecerdasan tinggi, ia akan cepat memahami materi yang dipelajarinya. Sementara bagi yang sedang tergolong biasa saja dan yang rendah tentu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat mengerti atau memahami materi pembelajaran. Tugas guru dalam mendampingi proses pembelajaran idealnya harus disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik peserta didik, sesuai potensinya dengan adil, dapat dilayani secara optimal oleh guru. Banyak guru hanya senang melayani anak yang memiliki kecerdasan tinggi dan kurang tertarik untuk melayani peserta didik yang sedang dan tingkat kecerdasannya. Padahal, setiap peserta didik punya hak yang sama untuk mendapat pelayanan dari guru. Dalam melihat kenyataan bahwa peserta didik itu sangat heterogen, maka salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru adalah keterampilan mengajar dalam kelompok kecil dan perorangan. Pada hakikatnya, proses pembelajaran dilakukan bersifat individual. Namun, walaupun dilakukan secara klasikal, tetap harus memperhatikan kebutuhan personal peserta didik. Sesuai namanya, kelompok kecil dan perorangan. Maka secara teknis, guru hanya mengajar atau menghadapi peserta didik dalam jumlah yang terbatas. Berbeda dengan rata-rata jumlah peserta didik yang dihadapi dalam kelas pada umumnya yang berkisar antara 28 sampai 32 orang peserta didik. Dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan, guru hanya melayani peserta didik antara 3 sampai dengan 8 orang untuk kelompok kecil dan 1 atau 2 orang untuk perorangan. Dari pengertian mengajar kelompok kecil dan perorangan di atas, ada 3 unsur yang disebut mengajar kelompok dan perorangan, yaitu 1. Kelompok kecil. Jumlah anggota kelompok belajar sangat terbatas, yaitu antara 3 sampai dengan 8 orang. 2. Jika dalam satu kelas ada 30 peserta didik, maka bila ingin menerapkan pembelajaran kelompok kecil yang ideal, tinggal dibagi rata agar jumlah peserta didik dalam kelompok kecil antara 3 sampai dengan 8, berarti jumlah kelompok kecil bisa 4 sampai 10 kelompok kecil. 3. Perorangan, yaitu sesuai dengan namanya perorangan. Jika dalam satu kelas ada 30 orang, bisa berarti guru harus mampu melayani peserta didik secara individu untuk ke-30 orang tersebut. Unsur-unsur untuk menunjang pembelajaran
kelompok kecil, dan perorangan antara lain. Guru harus memerankan dirinya sebagai motivator, organisator, fasilitator, mampu memanfaatkan sumber-sumber yang variatif, mampu mengembangkan komunikasi serta interaktif, dan mampu mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Tujuan dari kegiatan kelompok kecil dan perorangan agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat, maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan yang dihadapi peserta didik. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 1. Mengidentifikasi tema pembelajaran. 2. Pengorganisasian. 3. Memberikan kulminasi. 4. Mengenal secara personal. 5. Mendorong peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajarnya. 6. Mengembangkan bahan belajar mandiri. Oke, mungkin itu saja materi tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.